Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus, apa yang menjadi hambatan kita, tantangan kita, dan peluang kita di dalam menjalani kehidupan kita agar kita sungguh memuliakan Tuhan dan melalui hidup kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Yang menjadi hambatan kita ialah diri kita sendiri, hati kita yang tidak berpaut kepada Tuhan sepenuhnya. Ada sifat-sifat kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup yang menghambat pengenalan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu mengintrospeksi diri dan menyadari keberdosaan kita, lalu memohon pengampunan, melangkah melakukan yang baik, yang benar, yang suci. Sikap hati itu mesti ada di hati kita. Jadi yang menghambat kita memuliakan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain adalah diri kita sendiri. Setan diusir, dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Orang lain dapat menjadi sarana untuk menyatakan kehendak Tuhan. Dan kitalah musuh pada diri kita. Sehingga hambatan-hambatan yang bersifat internal ini harus kita singkirkan dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan perenungan firman, dengan sengaja menjadi pelaku firman. Yang menjadi tantangan kita di luar menghadapi banyak orang, tantangan itu terjadi karena memang orang-orang berdosa berupaya untuk terus berbuat dosa. Tantangan itu datang dari setan yang mencoba menghalang-halangi pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Tantangan itu datangnya dari alam yang tidak dapat kita dengan mudah beradaptasi. Tantangan-tantangan yang dari luar diri kita ini harus kita kelola dengan baik, menjadikan itu sebuah kesempatan untuk kita manfaatkan bagi kemuliaan Tuhan. Tantangan-tantangan yang sifatnya rohani kita harus hadapi dengan kekuatan kebenaran firman. Tantangan yang sifatnya fisik harus kita dengan lemah lembut menghadapi segala bentuk kekerasan dengan jalan melakukan kebajikan. Tantangan yang bersifat dunia, sistem kegelapan dunia ini, kita harus berani melawan arus dunia dengan bijak, penuh kasih dan kebenaran. Tantangan itu tidak pernah surut karena kita masih di bumi ini, karena kita masih ada di antara manusia yang berdosa, dunia yang gelap, dan segala cobaan dari iblis. Yang ketiga, bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang yang Tuhan sediakan. Peluang untuk berhasil menjadi pelaku firman. Peluang untuk peka terhadap suara hati yang Tuhan karuniakan kebenaran firman. Peluang untuk mengerti apa yang terjadi di masa depan. Peluang karena kita dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir, tenaga yang kuat, dan kemampuan berrelasi. Peluang itu ada di setiap kesempatan. Dan peluang itu tidak mungkin dapat kita raih kalau kita tidak melangkah dengan sungguh dan serius. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, hambatan dari dalam, tantangan dari luar, peluang kita bisa ciptakan. Kita bisa buat peluang-peluang yang indah dan terbaik. Tetapi seluruhnya itu harus dikemas di dalam takut akan Tuhan, di dalam sikap memuliakan Tuhan. Agar tujuan dari apa yang kita jalani saat ini sungguh tercapai, memuliakan Tuhan. Kita menyelenggarakan hidup yang bersifat doxologikal, di mana kita terus-menerus memuji memuliakan Allah. Dan saat itu berdampak pada upaya kita menjadi berkat bagi segala bangsa, bagi setiap kita yang mengerjakan kehendak Allah ini. Marilah Bapak Ibu Saudara kita berjuang untuk hal tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.